Sony FX30 adalah salah satu kamera APS-C yang masuk dalam radar pertimbangan gua buat nambah gear lagi di ST Media karena dia adalah kamera termurah dengan fitur slow-mo 4K 120 frame per second. Bahkan lebih murah dari opsi Micro Four Third-nya Lumix, padahal sensor FX30 ini adalah APS-C. Tapi sayangnya ternyata ada kekurangan besar pada mode slow-mo tersebut yang membuat gua jadi harus mengulurkan niat untuk nambah gear ke kamera tersebut. Dan di video kali ini kita akan bahas kira-kira kekurangan apa yang menyebabkan hal tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang spesifik fitur 4K slow-mo di kamera Sony FX30 yang sorry to say ternyata cukup mengecewakan. Jangan salah tangkap, kamera FX30 sendiri itu kamera yang menurut gua salah satu kamera APS-C profesional yang racun banget. Gua suka banget dengan langkah yang diambil Sony pada kamera tersebut, dimana menawarkan harga yang cukup budget gitu kan, harga-harga APS-C tapi di-develop untuk lebih profesional, lebih serius, membawa UI terbarunya Sony, begitu juga kodek-kodek video yang komplit serta fitur-fitur cinema banget yang kayak FX3 setelah update firmware ya. Di sini juga dibawa semua, main menu, lalu custom LED dan lain sebagainya yang pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya gitu ya soal FX30. Dan menurut gua ini kamera yang secara overall racun banget. Cuman memang kebutuhan workflow tiap orang atau tiap profesional itu kan berbeda-beda juga ya. Nah, untuk ST Media, specifically kita melirik kamera tersebut itu karena fitur 4K slow-mo-nya, 4K 120 frame per second yang waktu itu dia datang dengan membawa fitur tersebut di harga yang paling murah. Jadi kita ngelirik karena kita sebelumnya udah ngelirik juga Fujifilm X-H2S yang harganya gapnya lumayan jauh gitu. Si FX30 ini jauh lebih murah, X-H2S bisa 4K slow-mo. Begitu juga ada Lumix GH6, cuman Lumix GH6 nggak masuk dalam radar kita karena kita udah sistemnya ke APS-C, begitu juga autofokusnya kepake banget di Fujifilm kita dan Sony harusnya bisa memprovide itu. Lalu ketika FX30 keluar ya itu tadi bawa fitur 4K slow-mo dan kita jadi ngelirik banget, apalagi dia harganya bahkan di bawah si GH6 gitu. Harganya lebih budget dari GH6 dan membawa fitur 4K slow-mo tersebut. Dan sayangnya setelah kita coba si 4K slow-mo-nya ini turns out ternyata adalah kekurangan terbesar dari Sony FX30 ini. Jadi awalnya kalau kalian ingat waktu itu kita ada review GoPro yang kerjasama bareng Surun Indonesia. Di situ kita bikin banyak footage slow-mo, walaupun reviewnya untuk GoPro ya, tapi kita waktu itu bawa X-H2S sama FX30 buat ngumpulin banyak slow-mo dari dirt bike si Suron yang kita kerjasama di sana gitu untuk dapat shot-shot yang epic. Cuman begitu kita backup datanya, file dari Sony FX30 ini turns out luar biasa noise gitu. Ternyata filenya noise banget. Dan itu file slow-mo yang kita syuting di siang hari gitu. Jadi harusnya bukan masalah kekurangan cahaya. Dan ya awalnya itu bikin kita panik gitu ya. Awalnya kita panik banget. Tapi gue coba buat berpikir juga karena gue yakin banget nggak mungkin lah kayak Seka salah setting ISO-nya ketinggian. Menurut gue itu receh banget gitu kan. Jadi pasti ada satu alasan yang menurut gue pasti ada penyebab pastinya gitu loh. Dari kenapa, kayaknya bahasa gue agak ruwet gitu ya. Tapi pasti ada penyebabnya kenapa filenya noise banget. Karena kita di situ kan shoot pakai X-H2S juga. X-H2S bener-bener aman footage-nya gitu ya. Paling masalah autofokusnya aja yang dia kalah sama si FX30. Cuman footage-nya aman dari noise gitu. Gambarnya bersih, bagus, 4K slow-mo-nya cakep buat dipakai. Sedangkan si FX30 itu parah banget. Apalagi kita juga ketika nge-shoot di sana itu kita pakai S-Log 3 yang gambarnya flat profile banget dan itu bener-bener makin nampak noise-nya tuh kelihatan banget di posisi-posisi shadow gitu ya, di warna-warna yang agak gelap, di dalam bayangan gitu, itu noise-nya bener-bener nampak banget, kelihatan banget. Dan akhirnya gua memunculkan hipotesa kalau kemungkinan
itu memang kekurangan dari kameranya, bukan user error gitu. Jadi waktu itu gue memunculkan hipotesa kalau misalkan kemungkinan ini adalah pengaruh dari crop factor yang bukan digunakan ya, atau bahasanya gimana ya, yang dilakukan oleh si FX30 ketika menggunakan fitur 4K slow-mo-nya. Nah, di sini biar teman-teman dapat konteks dulu, biar teman-teman tahu juga Fujifilm X-H2S dengan si FX30 itu kalau misalkan lagi bikin konten 4K slow-mo, mereka memiliki crop factor yang berbeda. Dua-duanya cropping, tapi dua-duanya memiliki crop factor yang berbeda. Di mana si X-H2S itu crop factornya 1.25 kali, jadi dia maju kurang lebih secara angka crop factor gitu ya, itu 1.25 kali. Sedangkan si FX30 lumayan parah, di angka 1.62 kali gitu ya, 1.62 kali. Dan memang itu kelihatan banget ketika melakukan cropping, kita ubah ke mode 4K slow-mo, memang croppingnya lumayan dahsyat. Nah, di situ dari perbedaan tersebut kita bisa tahu dua-duanya kan pakai sensor yang sama gitu ya, sensor APS-C, lalu menggunakan crop factor yang berbeda. Kita bisa tahu kalau Sony itu menggunakan bidang sensor yang lebih kecil dari si X-H2S. Si FX30 ya, maksudnya si FX30 menggunakan bidang sensor yang lebih kecil dari si X-H2S ketika menggunakan 4K slow-mo-nya. Dan ketika gua baca di artikelnya di peer review, 1.62 kali crop factor dari APS-C tersebut, itu kalau disamain bidang sensor yang kepake, itu cuma sedikit, kalau di bahasa artikelnya tuh a fraction gitu ya, sangat sedikit gitu, sedikit lebih besar dari ukuran sensor Type 1 sensor gitu. Kalau di peer review soalnya mereka udah pakai bahasa Type 1 sensor ya. Cuman biar kalian yang mungkin belum nangkep juga, itu seukuran sensor 1 inch sensor gitu, sensor 1 inch. Akhirnya dari hipotesa tersebut, gua waktu itu ketika masih dipinjemin ya si FX30-nya sama X-H2S, waktu itu kita bikin pengetesan gitu kan, kita buat setup dengan controlled environment. Jadi kita tertata dengan lighting di sini, dengan lighting yang exact gitu kan, yang sama. Jadi kedua kamera merekam kondisi situasi yang sama, controlled environment. Cuman memang kita atur agak low light gitu. Agak low light biar kedua kamera itu menggunakan ISO yang lumayan tinggi. Nggak begitu tinggi juga sebenarnya, cuman ya lumayan tinggi gitu. Apalagi gue lupa mention si Sony itu, yang menarik Sony FX30 ya. Kalau nggak slow-mo di mode biasanya itu gambarnya jernih-jernih aja gitu. Bagus-bagus aja. Karena kita ada shot juga sebelum ke Suronnya itu, kita shoot di hotel dan gambarnya bersih banget gitu. Jadi ya itu kita coba di sini kontrol kondisinya agak low light, shot bener-bener side by side kameranya dengan framing yang sesama mungkin biar dapat gambaran yang cukup jelas, walaupun ya karena crop factornya agak berbeda, posisi kameranya harus agak beda dikit gitu kan, sama lensa yang kita pakai juga waktu itu berbeda. Cuman ya kita usahain framingnya sesama mungkin. Dan di situ terbukti dari pengetesan 4K slow-mo di kondisi yang terkontrol tersebut, tadi kayaknya agak kurang jelas ya, terkontrol tersebut, itu kelihatan kalau FX30 kalah telak soal noise-nya gitu ya. Di situ kelihatan banget. Bahkan nggak cuma di S-Log, kita juga nyoba pakai S-Log 3-nya, tapi nggak cuma di S-Log 3-nya, kita coba pakai mode standar sama Azimuth kalau nggak salah. Dan itu menghasilkan noise yang tetap kelihatan banget gitu. Compare to X-H2S gitu. Di compare ke Fujifilm X-H2S, dia kalah banget noise-nya. Dan itu kan agak lucu gitu kalau kita ngomongin soal Sony, kan Sony kuat di low light biasanya kan. Dan ini dengan ISO yang kurang lebih sama, di ISO 1000 gitu ya di kedua kamera, ternyata Sony FX30 noise banget. Tapi itu hal yang sangat masuk akal karena di sini dia memiliki crop factor yang ukuran sensor yang dipakai itu jadi cuma seukuran 1 inch sensor doang gitu. Jadi sangat wajar, dan setelah pengetesan tersebut valid hasilnya gitu ya. Hasilnya benar-benar valid. Kalau filenya nggak terlalu gede, mungkin gue akan taruh di deskripsi, silahkan kalian cek ya linknya kalau misalkan kalian pengen cobain juga. Tapi ya gue agak ragu, gue harus cek juga karena Google Drive gue kayaknya udah mau penuh ya. Coba ya gue akan sebisa mungkin kalau filenya nggak terlalu gede, biar kalian bisa cobain icip-icip grading juga. Kalian bisa cek juga pakai Catalyst Browse-nya Sony. Yang menarik, Sony sistemnya memang oke banget. Ada kayak Catalyst Browse buat ngecek spek metadata videonya gitu kan. Tapi ya itu, dari pengetesan kita,
FX 30 kalau kalian ngincer karena 4K 120p-nya kayak kita, sayangnya dia tidak reliable di sana gitu. Dia tetap bisa, capable, hasilnya juga proper 4K 120p gitu ya. Nggak kayak action cam lah, hasilnya tetap lebih bagus. Cuman dia noise gitu. Dia layaknya sensor-sensor kamera kecil gitu kan ketika menggunakan 4K 120p-nya yang menurut gua kalau memang fokusnya bener-bener ngincer 4K 120p-nya, gue pribadi akan tarik mundur dulu dari ngambil si FX 30 gitu. Karena gue yakin banyak momentum yang gue akan kurang puas kalau gue ngambil slow-mo-nya di 4K itu pakai si FX 30 ini. Kayak kemarin contohnya kita ada ke Bromo ya buat ngetes DJI Mavic 3 Classic sebenarnya. Dan itu kita ada ngambil slow-mo di kondisi yang masih agak-agak sunrise, yang cahaya masih minim banget, dan kita nailing it gitu. Gambarnya cukup bagus, kita pakai Fujifilm X-H2S gitu kan, pakai 4K 120p, dan gambarnya masih cukup oke. Yang gue yakin di kondisi yang sama tersebut dengan FX 30, pasti kelar gitu, pasti noise-nya bakal jauh lebih gokil lagi karena di sini kita untuk shot siang hari pun pas di Suron kemarin ternyata lumayan parah gitu. Jadi ya itu sih paling sedikit pembahasan gue seputar Sony FX30 ini. Balik lagi gue tidak menjelekan FX30. Kalian harus lihat dari konteks yang lebih luas juga. Memang Fujifilm X-H2S yang gue bandingin di sini harganya 40 juta body only gitu kan. Si Sony FX30 itu kalau nggak salah 28 jutaan body only. Jadi memang gap harga yang sangat berbeda. Dan gua nggak bilang FX30 kamera jelek. Nggak juga, FX30 dengan apa yang ditawarkan menurut gua oke banget. Dan Sony gua cukup mengapresiasi mereka masih melirik jajaran APS-C-nya masih diseriusin gitu. Nggak ditinggalkan begitu aja dengan jajaran terakhir itu A6600-nya gitu kan. Jadi udah datang lagi sekarang di FX30 dan tetap kamera yang profesional gitu. Cuman buat ngincer 4K 120p ya gue harus mengulurkan niat untuk ngambil si FX30 ini. Oke, paling itu aja sedikit informasi di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan kalau ada koreksi saran atau kalian punya pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.